Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya dengan jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Mustahil kamu percaya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Debat panas Edis vs Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat, orang API. Akhirnya datang juga kemari orang API. Ya, selamat pagi Bang Rahmat ya, Hidayat. Gimana Dis? Ya, selamat siang Edis. Apa kabar Bang Rahmat Hidayat? Luar biasa, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Edis? Kabar baik Bang Rahmat. Bang Rahmat, saya ingin mengajak Anda diskusi baik-baik, boleh keras, boleh tegang, tetapi tentu saja sopan dan tidak menghujat seperti itu. Oke. Ya, silakan Bang Rahmat. Sebelum itu diskusi kita gimana? Satu arah atau dua arah gimana? Boleh dua arah, boleh dua arah. Kalau tema dari saya seperti ini, gantian mustahil, boleh. Mustahil kamu percaya kepada Al-Quran, begitu. Jadi kita nanti pertanyaannya gimana? Satu-satu atau kamu selesai bertanya sampai 100 baru saya bisa bertanya gimana? Kita selesaikan ini nanti sebentar kok itu. Saya men-challenge hanya 5 menit. Hanya 5 menit. Gimana? Apple to apple dong. Kalau kamu nanya satu, saya tanya satu. Iya, iya. Tapi Bang Rahmat, kita di sini wajib on cam. Silakan nyalakan kamera, mari kita diskusi. Sepakati dulu ya. Kalau kamu bertanya satu, saya bertanya satu. Jangan nanti kalau ditunggu kamu sampai selesai baru ada kesempatan saya. Karena kamu kalau bertanya nggak selesai. Sampai kiamat pun nggak akan selesai. Karena boleh. Tinggal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Ya, sama boleh. saja saya kasih jawaban. Iya, tapi ngomong-ngomong kameranya di mana ini Bang Rahmat ini? Ya sabar dulu. Saya kirim undangan ya. Sudah ada di layar Anda undangannya. Silakan diterima. Boleh. Silakan diterima undangannya. By the way, anyway Baswe, ini mana si Juma kok nggak berani-berani ini diskusi dengan saya ini, Bang Rahmat? Si Juma nggak berani-berani loh diskusi dengan saya. Begini Bang Edi. Diatur lah Bang Rahmat. Maksud saya diatur lah saya sama dia. Jadi antara tidak berani dengan bosan itu dengan muak itu sama-sama tapi beda ya. Kalau nggak berani dengan muak itu beda jauh. Beda jauh itu. Kalau menurut Abang apakah Juma muak dengan saya? Bisa jadi. Perlu nggak kira-kira saya putarkan videonya dia bahwa dia nantangin saya? Oh, silakan. Tapi itu nggak ada korelasinya sih dengan kita berdua, nggak ada korelasinya. Nggak, ini pemanasan aja. Pemanasan kok. Pemanasan. Silakan. Pemanasan. Silakan. Begini Bang. Kalau dikatakan bahwa Zuma itu muak atau Zuma itu menganggap saya itu menyebalkan, nggak mungkin ada video dia yang kayak begini. Coba ya kita dengarkan sebentar. Silakan. Saya Zulkifli Abbas, Bang Zuma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Oh, lihat tuh. Sabar dulu Bang. Aku mau tanya satu. Itu Bang Zuma nantangnya secara online atau offline? Kalau maksudnya mau online, dia mau datang ke sini gitu. Enggak, gini. Saya kok agak ragu. Oke, baik, saya jawab ya. Boleh saya jawab Bang Rahmat? Boleh saya jawab? Boleh. Begini Bang Rahmat. Boleh. Poin yang saya buktikan adalah bahwa sesungguhnya dia tidak memiliki rasa muak atau rasa jijik diskusi dengan saya. Kenapa? Sabar dulu, aku mau tanya satu. Karena dia menantang saya itu, giliran saya jawabanin dia lah. Macam mana ini Nah, saya mau tanya satu.
dia nantangnya online atau offline, itu aja jawab Bang. Nampaknya kalau dari video itu kita Enggak. Saya punya itu video lengkapnya ada, nggak usah nampak-nampak. Iya, Jawab baik. aja, Saya offline. jawab ya. Saya jawab. Karena video itu pernah saya dengar dia mengajak debat offline nampaknya. Top. Nah, sekarang begini Bang, kalau dia ngajak saya debat offline, itu menjadi bukti bahwa sesungguhnya nggak ada alasan dia mengatakan bukan muak. Kalau muak mengajak saya debat offline. Persepsi siapa itu? Persepsi siapa itu? Bang, kalau muak itu pasti dia nggak mau debat, baik offline, baik online. Pertanyaan saya itu persepsi siapa? Persepsi akal sehat. Akal sehat siapa? Akal sehat semua orang. Saya enggak. Oke, Bang. Kalau muak itu mau nggak ngomong, mau nggak ketemu. Namanya udah muak, Bang. Muak itu ngomong, jangankan diskusi, Bang. Ngomong aja udah malas. Namanya udah muak. Oke. Nah, nanti kalau udah selesai biar saya jawab ya. Makanya saya bilang, kalau alasan Abang bilang Juma nggak mau diskusi dengan Edis TV karena Juma muak, saya buktikan bahwa dia nggak muak. Dia nantangin saya debat offline. Oke. Masalahnya Bang, saya jauh Bang. Saya jauh ini masalahnya Bang, jauh. Kan gitu. Iya. Ongkosnya aja udah berapa gitu ke sana. Iya. Oke ya, jadi buktinya terus, gimana lagi? Poin yang saya sampaikan begini, Bang Rahmat. Abang kan juga orang APII. Sampaikanlah kepada guru kalian supaya diatur diskusi saya sama dia. Dia kan yang nantangin tuh koar-koar. Saya jabanin. Gini aja Bang Des. Gimana? Gini aja Bang Des. Nanti coba saya WhatsApp, tapi diskusinya harus pakai host ya. Boleh. Nggak boleh seperti naik komal. Boleh. Oke, kalau beliau bersedia, oke siap. Kalau beliau bersedia online, oke. Nanti saya kabari Bang Edis. Kalau beliau nggak bersedia online, berarti ada sesuatu alasan dong yang menurutnya benar. Menurut saya alasannya takut. Oke. Kalau menurut dia mungkin alasannya lain lagi. Itu kan persepsi masing-masing. Boleh, kan? Terserah. Berikan jawaban kepada saya. Karena saya rasa dia nggak punya alasan. Dia nantang-nantang kok keluar-keluar kok videonya udah saya putarkan. Oke, keren. Saya setuju itu. Nanti saya WA, nanti saya WhatsApp dia. Baik. Sekarang gini, kalau kita mau diskusi, setuju nggak Bang Edis tanya saya satu, saya tanya satu? Tapi nanti nggak selesai kan? kalau kayak gitu. Selesaikan satu-satu kan? Iya, kita harus selesaikan. Gini Bang Edis. Bang Edis bertanya 100 pertanyaan kepada saya jawab 101. Nanti timbul pertanyaan 102. Enggak. Saya hanya saya bukan pertanyaan. Saya hanya membuktikan bahwa sesungguhnya tidak ada satu muslim pun di bawah kolong langit ini yang percaya Al-Quran. Termasuk Bang Rahmat. Itu enggak jadi masalah. Termasuk itu Bang Rahmat. Jadi masalah. Itu enggak jadi masalah. Silakan Bang Edis buktikan dengan mekanisme yang Bang Edis kuasai. Namun di dalam diskusi enggak bisa kita monolog seperti itu, Bang. Kita harus dua arah. Kalau memang Abang boleh. Sehabis itu boleh Abang. Sehabis itu boleh Bang Rahmat. Sehabis itu boleh Bang Rahmat berbicara kepada saya. Bagaimana kalau saya yang bertanya duluan sampai selesai, gimana? Tapi tema kita ini Bang, nampaknya Bang sudah mencium. Itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya Bang Edis. Itu dia masalahnya. Kalau kita selesaikan satu tema, saya kan sudah katakan, Bang Edis bertanya 100 pertanyaan, akan timbul pertanyaan Bang, 100 janganlah simpulkan yang belum terjadi, Bang. Kenapa Bang Rahmat seperti itu kenyataannya? Belum kejadian loh Bang. Abang pun belum kutanya nih Bang Rahmat. Sekarang gini, saya bersedia membahas apapun tema yang Bang Edis kemukakan, tapi kita bertanyanya ganti-gantian. Boleh, tapi kita selesaikan dulu ini. Gini aja Bang Rahmat. Nah, itu dia masalahnya. Bukan begini, Bang Rahmat. Gini. Abang Rahmat mengizinkan saya tidak untuk membuktikan bahwa sesungguhnya tidak ada satu orang muslim pun yang percaya dengan Al-Quran, termasuk Bang Rahmat sendiri. Silahkan. Baik. Silahkan. Baik. Nah, sekarang teman-teman, saya gini. Bagaimana? Katanya itu dia masalahnya.
Bang Rahmat ketakutan gini, ini. Gini Bang Edis. Gimana? Gini Bang Edis. Bang Edis kan menerima permintaan saya dari bawah tujuannya untuk diskusi, bukan? Betul. Nah, bahkan kalau saya memang katakan Bang muslim Edis di hanya sini, bentar, sabar dulu, muslim di sini ganti-gantian dapat dong. karpet merah dan kursi istimewa. Betul. Nah, ganti-gantian dong. Justru Bang Edis, kalau seandainya Bang Edis hanya ingin membuktikan bahwa tidak ada muslim yang percaya Al-Quran tanpa ada serangan balik dari seorang muslim, itu enggak apple to apple, itu enggak fair. Betul, setuju saya. Betul kan? Setuju. Nah, sekarang gini. Bang Edis bertanya kepada saya satu, saya bertanya kepada Bang Edis satu dengan pertanyaan yang serupa. Setuju enggak? Boleh, mantap. Tujuannya Mantap itu. komparasi, Mantap itu. Nah, Mantap itu dia. itu. Mantap Kita itu. beralih tema. Contoh nih, Bang Edis bertanya tentang Al-Quran, saya tidak bertanya tentang Yesus. Saya cuma komparasi, tapi pertanyaannya satu-satu, jawab satu-satu. Mantap itu. Boleh, bisa Nah, kita silakan. mulai. Bang Edis mau tanya apa? Baik. Boleh, silakan. Baik. Teman-teman, tolong direkam dan upload sebagai PT kalian masing-masing di TikTok ya. Mantap. Begini, sekali lagi teman-teman tolong dicatat. Kita mulai dari video Ya. ini. Action! Baik. Bang Rahmat, saya akan membuktikan bahwa tidak ada seorang muslim pun di bawah kolong langit ini yang percaya Al-Quran termasuk diri Anda. Saya akan buktikan. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna lagi menjelaskan apapun, menjelaskan segala sesuatu seperti yang tertulis di dalam surat An-Nahl ayat ke-89? Saya jawab betul. Baik. Tolong jelaskan kepada saya. Saya lagi dong. Ini langsung langsung terbukti Anda nanti tidak percaya Nah, Quran. itu dia masalahnya, Bang. Setelah ada tanya saya jawab, Anda lagi. Oke, baik, silakan. Silakan. Nah, sekarang saya tanya dengan pertanyaan yang serupa ya, dengan pertanyaan yang serupa. Bang Edis percaya enggak kalau Bible itu merupakan kitab yang sempurna? Tidak. Kenapa? Apa pengertian sempurna itu? Sama seperti yang Mbak Edis tanyakan ke saya, enggak usah bertanya lagi. Sempurna yang saya maksud adalah menjelaskan segala sesuatu. Bible tidak menjelaskan segala sesuatu. Kalau kita mau tahu cara masak martabak, nggak ada di Bible. Makanya saya bilang nggak sempurna. Buktinya saya cari cara bikin martabak nggak ada. Cara benerin laptop nggak ada di Bible. Sama seperti Al-Quran. Kalau seandainya pemahaman Bang Edis itu hanya penjelasan tentang membuat martabak tidak ada, ya sama seperti Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada juga cara pembuatan martabak. Baik. Betul. Apakah Al-Quran mengklaim bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Coba tampilkan ayatnya. Baik, saya bacakan ya. Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-89. Bahwa Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Dan tidak ada seorang muslim pun yang percaya kepada Al-Quran ini. Ya, silakan. An-Nahl 89. Ya, ini terbukti bahwa tidak ada muslim yang percaya Al-Quran. Ya, saya bisa pastikan nggak ada muslim yang percaya Al-Quran. Nih, surat An-Nahl 89. Jangan digelapkan, Bang. Baik. Enggak, saya cuma gelap kamera. Santai aja. Dan ingatlah ketika kami bangkitkan tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dan mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Perhatikan ini. Dan kami turunkan Al-Quran kepada kamu untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jelas di sini ya. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Apakah Anda percaya? Oke. Ya, saya percaya. Oke. Tolong jelaskan kepada saya apa fungsi sunat menurut Al-Quran. Silakan. Sabar dulu, gantian. Anda kan bertanya tadi, apakah katanya abang percaya dengan Quran? Quran menjelaskan segala sesuatu. Gimana nih? Tadi kan Bang Edis bertanya. Sabar dulu. Bang Edis bertanya, apakah Bang Rahmat percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Saya jawab kan, percaya. Nah, sekarang giliran saya. Oke, silakan.
Nah, pertanyaan saya kepada Bang Edis, yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran itu, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu apa? Sesuaikan dengan konteks kaidah bahasa. Namanya segala sesuatu. Segala sesuatu itu ya apapun. Sesuaikan konteks. Coba, tadi bahasa Arabnya apa? Aduh. Ini nampaknya mau jurus berbelit ini, Bang. Enggak. Baik, kita cek ya. Gini. Kita cek di dalam bahasa Arabnya. Ya. Wa nazalna, ya, alaikal kitaba, ya, tibyana likulli syai, ya, menjelaskan segala sesuatu. Iya. Terus. Sekarang saya tanya kepada Anda percaya? Anda percaya? Saya pastikan Anda tidak percaya. Bang Edis belum jawab pertanyaan saya. Bang Edis belum jawab pertanyaan saya. Segala sesuatu, apapun itu. Tapi saya nggak tanya bikin martabak. Saya nggak akan tanya cara bikin martabak. Saya nggak akan tanya di mana asal usul, di mana lahirnya Hasanuddin. Saya nggak akan tanya itu. Tidak. Saya akan tanya seputar agama Islam. Begini. Kalau yang dimaksud oleh Bang Edis, sabar. Ini seputar agama Islam. Saya sabar tanya dulu. Apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kita kan sudah janji bahwasanya kita gantian kan? Oke, tapi saya selesaikan pertanyaan saya. Ya, menurut kitab yang tadi udah. Bang, sebentar dulu. Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu, apa tujuan dari sunat? Sabar. Jangan masuk ke pertanyaan berikutnya dulu. Selesaikan dulu. Percaya Al-Quran. Silakan. Enggak, ini bisa gantian enggak? Boleh, silakan, Bang. Kita kasih panggung Muslim. Bang Edis tadi bertanya kepada saya bahwa Bang Rahmat percaya enggak kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Saya jawab, saya percaya. Sekarang saya yang bertanya. Anda tidak percaya. Yang diketahui oleh Bang, Anda tidak percaya masalahnya. Loh, saya bilang percaya gimana dong? Oke, buktikan kalau Anda percaya. Tolong jelaskan. Ya, sabar dulu. Tolong jelaskan apa maksud sunat. Sabar dulu. Itu berarti udah 2 pertanyaan tuh. Saya belum. Bang, bukan. Anda bilang percaya itu saya bilang Anda bohong. Takut, Bang. Gini Bang Rahmat, Anda mengatakan jangan jawab dulu. Sedikit kita Bang satu-satu Rahmat. aja. Sedikit Bang Rahmat. Bang Rahmat mengatakan percaya itu bohong. Kenapa saya katakan bohong? Buktinya Anda tidak percaya bahwa Al-Quran menjelaskan apa fungsi sunat. Sabar dulu Bang Edis ya. Silakan. Nah, tadi Bang Edis bertanya kepada saya, apakah Bang Rahmat percaya kalau Al-Quran menjelaskan sesuatu? Saya jawab iya. Mau betul atau tidak jawaban saya nanti setelahnya dong. Sekarang saya dulu. Silakan. Oke? Silakan. Nah, menurut yang diketahui oleh Bang Edis, menjelaskan segala sesuatu itu maksudnya apa? Kan saya sudah katakan tadi bahwasanya tidak ada cara membuat martabak dalam Al-Quran, Bang. Kalau pemahaman Bang Edis itu mengatakan segala sesuatu itu termasuk cara mancing, itu pikiran Anda picik. Ilmu Anda tidak sampai. Nah, sekarang yang saya tanya, setelah Bang Edis menanyakan satu pertanyaan kepada saya, bahwa saya percaya tidak kepada Al-Quran, saya jawab, saya percaya. Sekarang saya tanya Bang Edis, oke? Yang dimaksud oleh ayat tersebut menjelaskan segala sesuatu itu apa? Silakan. Menurut logika, menurut akal. Oh, bukan. Bang, bukan logika. Menurut tadi abang bahasa, nanya, saya jawab nih. Dong. Abang nanya, saya jawab nih. Tapi abang memotong menurut gimana? Kaidah bahasa. Menurut kaidah bahasa. Menurut kaidah bahasa dan logika umat manusia, segala sesuatu artinya apapun itu. Namanya segala sesuatu. Seperti seperti misalnya segala sesuatu kok bukan sesuatu. Tidak. Jadi begini. Oke. Kalau Bang Edis memahami segala sesuatu itu termasuk dengan cara mancing, oke? Cara memasak martabak, cara menjahit pakaian, itu pikiran Anda sempit. Anda tidak paham dengan saya bertanya tentang ayat. Itu? Apakah saya bertanya, itu jawaban tolong jelaskan cara buat martabak? Anda katakan tadi bahwa menjelaskan segala sesuatu itu berarti segala aspek kehidupan, betul? Betul, jelas.
Nah, Jelas. coba, ada enggak cara buat martabak dalam Al-Quran? Itulah bukti bahwa Anda sesungguhnya tidak percaya Al-Quran. Bukan itu, itulah bukti bahwasanya Bang Edis tidak paham dengan konteks ayat. Oke, sekarang saya tanya, Loh, Bang. betul, itu betul. Sekarang saya tanya, segala sesuatu itu pengertiannya apa di sini? Lah, jangan lari dulu. Oke, enggak. Abang kan Edis sudah harus jawab mengatakan dulu. gini, Bang. Abang kan sudah mengatakan bahwa Kalau pemikiran Bang saya Edis salah. tidak tahu, Enggak, kalau Bang. Bang Edis Dengar dulu, tidak Bang. tahu, jawabannya tidak tahu. Begini. Jangan tanya balik ke Baik, saya nggak bilang nggak tahu. Anda mengatakan bahwa saya tidak tahu. Nah, silakan. Oke? Sekarang Baik. saya tanya. Kalau memang tidak tahu, saya ulangi pertanyaannya. Saya Oke? bukan mengatakan Pertanyaan tidak saya tahu, yang Bang. Dengarkan, Bang Rahmat, dengarkan. Oke. Saya tidak mengatakan bahwa saya sabar. tidak tahu. Nah, ini dia. Anda yang mengatakan kepada saya bahwa saya tidak tahu. Nah, maka dari itu, Oke. tolong Sekarang jelaskan saya apa gini, pengertian. Medis. Aduh. Nah. Apa pengertian menjelaskan segala sesuatu? Oke. Tadi kan pertanyaan saya, apakah Bang Edis tahu yang dimaksud dengan menjelaskan segala sesuatu? Bang Edis mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat itu menjelaskan segala bentuk aspek kehidupan, betul? Segala apapun, namanya segala sesuatu. Termasuk cara buat martabak. Oh, harusnya iya, namanya segala sesuatu. Itu dia dari jawaban Bang Edis. Bang Edis membuktikan ketidakpahaman tentang suatu konteks Oke, yang ada kalau dalam begitu Al-Quran. apa itu segala sesuatu? Kalau begitu apa itu segala sesuatu? Akui dulu tak tahu. Bang, Anda sudah mengatakan bahwa itu saya dia tidak dong. tahu, oke? Maka Betul kan? karena Anda menghakimi saya bahwa saya tidak tahu, maka sekarang saya balikkan kepada Anda untuk menjelaskan apa itu segala sesuatu. Silakan. Bang Edis jawab akui dulu tahu atau tidak. Nah, itu Bang dia. Rahmat, supaya Itu kita dia. jangan macet di sini, Itu Bang dia. Rahmat, supaya kita Iya, jangan betul. macet di Memang sini. betul. Bang Betul, Rahmat, memang betul. gini Bang Rahmat, supaya kita tidak macet di sini. Iya. Makasih Bang Albert, makasih teman-teman yang support. Gini, tolong jelaskan apa itu pengertian segala sesuatu. Bang Edis akui dulu kalau Bang Edis tidak tahu. Saya nggak bilang saya nggak tahu. Saya bilang bahwa segala sesuatu itu adalah apapun. Lalu Anda mengatakan bahwa pemahaman saya itu salah. Sekarang tugas Anda, apa itu segala sesuatu? Loh, sabar dulu. Jadi begini, Bang berbelit. Edis mengatakan. Bukan berbelit, yang berbelit itu Bang kalau udah Edis. begini Bang namanya Bang. Yang berbelit itu Bang Edis. Loh, Oke. saya nggak berbelit, Tadi Bang. Bang Edis mengatakan. Gimana? Lah, Kak sabar. Teti, makasih, Kak Sabar Teti. dulu. Bang Edis mengatakan bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu itu berarti segala bentuk problem aktivitas manusia di atas muka bumi ini. Namanya segala Memang sesuatu. ada. Namanya Sabar segala dulu, sesuatu. Sabar dulu. Berarti secara tidak langsung Bang Edis mengatakan Al-Quran ada menjelaskan tentang cara-cara pembuatan Jelas, martabak. harusnya begitu. Namanya menjelaskan segala sesuatu. Nggak ada. Nah, yang dimaksud dengan menjelaskan segala sesuatu itu adalah kaitannya dengan segala sesuatu yang ada tentang hukum-hukum yang harus dipatuhi oleh manusia di atas muka bumi. Nah, ini udah ngarang. Berarti harusnya bunyinya begini. Segala sesuatu tentang syariat. Itu dia. Harusnya bunyinya begitu. Makanya saya bilang, sungguh Anda termasuk orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak sempurna dalam menyusun kalimatnya. Iya. Lah, begini. Sekarang begini Bang Rahmat, biar saya selesaikan. Makanya saya bilang, mustahil Anda percaya Al-Quran. Anda sesungguhnya tidak percaya Al-Quran. Saya percaya. Buktinya Anda Saya percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Coba satu saja Bang Edis ya. Satu saja. Oke? Nah, itu kan yang Bang Edis baca adalah terjemahan dari original teks. Oke? Sudah kita Akui dulu, baca akui bahasa dulu. Arabnya. Bahasa Arabnya adalah likulli syai. Likulli, segala sesuatu. Enggak ada. Itu bukan likulli syai itu. Cek Bukan bahasa likulli Arabnya. syai. Cek bahasa Arabnya. Coba. Surat apa? An-Nahl Surat apa? Coba An-Nahl surat apa? 89. Abang Oke, aja nggak sabar. ngerti suratnya. Tapi Bukan. bilang itu bukan Bukan. likulli syai. Coba silakan. Oke, saya hafal. Jadi begini. Sabar saya buka ya. Kalau bukan nanti likulli syai gimana? Saya terjun dari An-Nahl ya. Monas kalau bukan likulli syai. Oke.
Cek bahasa Arabnya. Nahal, sabar. Teman-teman yang memberi support, hati-hati salah kirim. Hati-hati salah kirim, soalnya sering kejadian salah pencet. Silakan. Sabar. Bacakan. Suara jangan macet. Makasih topik kamu. Makasih. Sabar aja. An-Nahl 89. Sabar. Saya ingin tampilkan kepada kepada Bang Edis. An-Nahl. Jangan lupa follow, tap layar dan absen ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, makasih Bang Nicholas, Kak Teti, terima kasih Isabella, terima kasih. Ya. 212. Ya. Nanti kalau seandainya bukan apa tadi? Apa tadi? Likulli syai. Kalau tidak ada kata likulli syai di situ, saya terjun dari Monas. Oh iya. Ayat berapa tadi? 89. 89. Oke, Bang Edis. Kan nggak ada terjemahannya kan, pantas dia nggak pernah ngerti isi Al-Quran. Karena nggak ada terjemahannya. 89. Sabar dulu. Oke. Nah, ini. Silakan. Mana bacakan. di sini? Ya dibaca dulu dong. Mana di sini? Belum baca. Nih. Ya. Nih. Baca. Ini kan? Ya, silakan Abang baca sampai terakhir. Ada nggak di situ likulli syai? Sabar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Loh, ada nggak yang Abang katakan tadi apa? Loh, Abang ada nggak likulli syai', ada nggak di situ? Yang Abang katakan tadi apa? Likulli syai', ada nggak? Ini bukan syai'. Iya, maksudnya likulli syai', ada lanjutannya Bang. Makanya saya cuma ngutip itunya doang Bang. Makanya ini nggak ada likulli syai'. Coba baca. Berbeda. Coba baca. Ini likulli syai'u. Oh, artinya apa? Jangan dulu. Abang sudah salah. Arti likulli syai' itu apa? Enggak. Abang sudah salah, akui dulu. Jadi kita bahas Arab-Araban kalau begini Bang. Enggak, begini Bang Edis. Jadi orang Arab Bang. Nggak minat aku Bang. Nggak minat aku bisa bahasa Arab. Kalau aku pelajari bahasa Arab, aku udah pasti lancar bahasa Arab. Memang aku nggak minat. Enggak, masalahnya. Itu dia masalahnya. Ketika Bang Edis melakukan sesuatu kesalahan, Bang Edis nggak pernah ngaku. Oke, artinya aja. Pernah ngaku. Artinya bahasa Indonesianya apa? Enggak, akui dulu dong. Ingin mengalihkan perhatian ini Bang. Nah, ini dia masalahnya, giliran salah. Bang Rahmat. Nggak mau ngaku. Bang Rahmat. Nggak ada syai'. Sabar. Syai' poin yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa terjemahannya sudah tepat, menjelaskan segala sesuatu. Artinya itu tanpa ada yang nggak dijelaskan. Semua dijelaskan di situ. Nah, sekarang akui dulu kalau di sana nggak ada likulli syai'. Gimana sih? Iya, memang nggak ada. Memang nggak ada likulli syai', makanya yang Abang baca likulli syai' iwahudu. Likulli syai'. Aduh, gimana sih Abang ini? Bukan syai'. Kita jadi debat itulah. Ya udah gini. Allah. Jangan debat masalah itunya. Gini. Enggak. Artinya saya nggak mau lanjut kalau Pak Edis tidak mengakui. Tadi Pak Edis mengatakan kalau seandainya dia mau mengalihkan perhatian. Jangan mengalihkan perhatian, Bang. Bang, 6.000 jamaah sudah berkumpul, Bang. 6.000 jamaah. Terserah, saya enggak mau. Jangan kecewakan jamaah, Bang. Sabar. Enggak, saya enggak kecewakan. Nah, tadi Bang Edis sudah menantang saya. Kalau tidak ada likulli syai', saya terjun dari Monas, betul enggak? Ada likulli syai' wahada warahmatu. Mulai berubah tuh. Gimana mulai berubah tuh. Arti dari likulli syai' adalah tidak ada yang tertinggal dari apapun yang tidak dijelaskan. Semua dijelaskan. Nah, gini. Setuju? Segala sesuatu, betul.
tanpa Bang terkecuali. Edis tadi sabar dulu. Loh. Sekarang Bang Edis yang ngomong atau saya? Silakan. Bang Edis yang ngomong atau saya? Silakan. Nah, Bang Edis tadi menantang saya dengan percaya diri, sangat lantang dan perkasa sekali. Kalau tidak ada kata-kata likul lisai, saya terjun dari Monas. Setelah saya buktikan tidak ada. Aduh, lari kemana-mana. Sudah, kita ke poinnya aja, Bang. Sabar Gini, Bang, dulu. biar kita nggak debat kusir. Saya nggak Gini, mau. Bang Rahmat. Saya nggak mau. Bang Edis harus akui dulu. Kalau seperti Bang itu Edis harus ya, akui kita dulu. berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Gimana? Kan takut, giliran Bukan salah takut, takut, Bang. giliran salah Masalahnya, takut. Bang, begini. Tadi poinnya Nggak ada, kita likul Bang, lisai nggak tadi ada. sudah sampai Likul dengar. lisai nggak ada. Oke, menjelaskan segala sesuatu ada? Likul lisai tidak ada. Menjelaskan segala sesuatu ada nggak? Loh, likul lisai enggak ada. Oke lah Bang Nah, Rahmat, memang betul. kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain dulu. Giliran Maaf, Bang Rahmat. salah, giliran salah. Sampaikan takut. saja salam kepada Giliran Zuma. salah takut. Begini Bang Rahmat, dengan Giliran segala salah hormat, takut. Bang Rahmat, bukan takut Bang Rahmat. Bang Rahmat nggak mau maju, mundur terus. Kita mau Bukan, lanjut nih, akui mau pada dulu. kesimpulan. Gini bang. Kalau kalah, kalau salah akui dulu baru kita lanjutkan. Bang, likulli syai, wah, kalau lanjutannya Bukan syai. Bukan berbeda bang. Gimana? Likulli syai dengan likulli syai'i berbeda. likulli syai wa Iya. huda wa rahmatu. Itu selanjutnya. Begini, Lu saya yang dibahas jelaskan. yang anu Saya kok jelaskan. gimana? Kalau bentar. Kalau dia syai'a itu sesuatu, oke? Kalau sa'i itu salah satu aktivitas di dalam menjalankan ibadah haji. Iya. Berbeda. Bang Edis tadi, Makanya bentar, kan Bang, ada bentar. lanjutannya. Bentar dulu. Udah Bentar sekarang dulu. begini, Jadi gini, jangan Bang. jangan Sabar berdebat dulu, masalah sabar dulu. huruf Arabnya. Gini aja dah. Bahasa Indonesianya, bahasa kabur. Indonesianya adalah menjelaskan segala sesuatu. Setuju? Setuju Bang Rahmat? Kabur. Jadi begini Bang Edis, begini. Sabar dulu ya. Bang Edis mengakui, saya lihat video-video VT Bang Edis pernah mengatakan bahwa belajar Islam selama berapa tahun? Belajar 13 Al-Quran? tahun lamanya saya belajar agama Islam. Dan Oke. saya pastikan 13 bahwa tidak ada Sabar, orang Islam yang sabar, percaya Al-Quran, sabar termasuk dulu, Anda. Sabar dulu. Oke. Silakan. Bentar. Pertanyaan saya, selama 13 tahun belajar Al-Quran, oke? Ini mau mengalihkan Anda masih tema, mengatakan- ini mau mengalihkan Sabar, tema ini Bang loh. Rahmat. Oke lah Bang Rahmat. Sabar, Saya Bang, harus sabar. memohon maaf. Sabar dulu. Nampaknya dari Sabar. suara Bang Rahmat kita sama-sama dari Sumatera Utara ini Bang Rahmat. 10 jari-jari Oh, satu enggak, saya kepala. Sumatera Barat. Sabar. Ya, 10 Jangan sama dulu, kita. jangan dulu, 10 santai. jari-jari satu kepala. Saya mohon maaf Bang Rahmat. Karena Bang Rahmat orangnya Oke. ngeles Bang Rahmat. Kita nggak lanjut ini kalau Gini, begini. oke. Gimana kita? Nah, Coba boleh- lanjutkan yuk. Boleh Ada enggak saya nggak di ngomong? situ? Boleh enggak saya, Bang? Gini Bang, ada nggak di situ bahwa segala sesuatu dijelaskan oleh kitab itu, betul? Sabar, Bang, sabar. Ganti-gantian kita. Berat. Abang ini dulu ya. yang ngomong deh. Bang Edis dulu yang Baik, ngomong. baik, saya Nanti katakan. saya. Baik, saya katakan. Gini teman-teman. Kenapa saya katakan bahwa sesungguhnya tidak ada muslim yang percaya Al-Quran? Al-Quran bilang begini, kami turunkan kepada kamu Alkitab, maksudnya adalah Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, maka Anda harus percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Sekarang saya tanya, tolong jelaskan kepada saya, Bang. Tolong jelaskan. Gantian dulu. Saya kan ngomong ini. Tolong jelaskan kepada saya. Silakan. Apa maksud dari kitannya umat Muslim menurut Al-Quran yang konon menjelaskan segala sesuatu? Silakan. Oke, jangan potong ya Bang ya. Silakan. Saya mau apapun yang saya narasikan silakan. Anggap aja ini closing statement. Silakan. Oke, jadi begini ya teman-teman. Bang Edis ini sering berkuar-kuar bahwa belajar Al-Quran selama 13 tahun. Oke, ternyata begini kualitasnya. Belajar Al-Quran, tapi hanya yang dia pelajari hanya terjemahannya saja. Kaedah daripada original teksnya tidak dia pahami. Contoh, cara baca saja sudah salah. Seperti An-Nahl yang dia katakan tadi, tidak ada tertulis likulli syai', yang tertulis likulli syai'u.
Oke, antara syai'u dengan sa'i itu jauh berbeda. Oke, jauh berbeda. Makanya untuk memahami konteks-konteks ayat dalam Al-Quran, kita harus menguasai berbagai macam ilmu karena sastra bahasanya kaya. Nggak bisa hanya dengan terjemahan semata. Lalu apa fungsi sunat? Sabar dulu, belum Kita sampai masih ke sana. menunggu. Kita masih menunggu. Apakah setelah bertele-tele? Saya jawab nanti. Apakah setelah long-winded? Apakah setelah jawaban yang bermutar-mutar? Apakah dia menjawab apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Silakan. Oke, tunggu saja. Kalau nanti saya tidak jawab, turunkan saja. Silakan. Silakan. Nah, itu yang pertama yang mau saya katakan di sini, bahwasanya ternyata belajar Al-Quran selama 13 tahun sia-sia. Kenapa? Yang dipelajari hanya terjemahan. Tidak pandai cara bacanya. Pertama. Yang kedua, tidak menguasai tentang kaedah-kaedah ilmu, nahu, sorof, mantik, bayan, balago, kemudian membahas tentang Al-Quran. Itu yang kedua tuh. Oke? Sehingga dia mengatakan bahwasanya Al-Quran mengatakan menjelaskan segala sesuatu. Dia berpemikiran bahwa yang dijelaskan itu segala macam aktivitas, termasuk cara mancing dan cara buat martabak. Saya nggak tanya itu, saya tanya sunat. Sempit. Sabar dulu. Tujuan sunat menurut sabar Al-Quran? dulu. Belum sampai ke sana, Bang. Belum sampai. Sabar dulu, nanti saya jawab. Kalau enggak saya jawab, turunkan saja nanti ya. Oke? Oke, Bang? Oke? Setuju? Saya mumet, Bang. Apa tujuan sunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Oke, sabar dulu. Yang kita bahas menjelaskan segala sesuatunya dulu. Jangan contoh-contohnya dulu. Ini Kan satu sudah saya bilang kan, sesungguhnya mereka tidak percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Makanya aku bilang mustahil kamu percaya kepada Al-Quran. Mustahil. Sabar dulu. Boleh enggak saya ngomong lagi? Silakan. Jadi begini, Bang Edi, saya ingin berkatakan, yang dimaksud oleh Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu itu bukan termasuk cara mancing dan cara memasak martabak, enggak. Yang dimaksud dengan menjelaskan segala sesuatu itu segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum dan tuntunan kehidupan manusia di atas harus dikoreksi berarti ya. Berarti harus dikoreksi. Ayat berarti Allah dikoreksi. Allah tidak sanggup menyusun paragraf, menyusun kalimat dengan benar, lalu rahmat ingin, salah kalimatmu ya Allah. Maksudnya di sini menjelaskan segala sesuatu dalam hal syariat. Saya kalau begitu akan membacakan ayat kepada Anda. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat karena Anda menambah-nambahi ayat yang sudah ada. Bang Edis. Dan tiadalah rahmat itu melainkan orang-orang yang nekat. Oke. Sekarang gini ya. Masih boleh enggak lanjut ini? Silakan. Apa fungsi sunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Sabar dulu. Oke. Sabar dulu. Oke? Apa fungsi sunat? Boleh enggak sabar? Boleh enggak? Ya, apa fungsi sunat? Jangan lari ke fungsi sunat dulu. Lari kepada menjelaskan segala sesuatu dulu. Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa fungsi dari umat muslim itu sunat? Sekarang kita gantian, Bang Edis. Kita selesaikan satu topik. Yang tadi yang kita bahas itu adalah menjelaskan segala sesuatunya dulu. Oke lah, Bang Rahmat. Dengan segala hormat, ya. Nah, kabur ini. 10 jari-jari dan 1 kepala dengan segala hormat. Tolong sampaikan pesan saya kepada guru Muzuma supaya datang dan mengatur jadwal diskusi dengan saya. Nggak usah kabur dulu. Bang Rahmat, tolong sampaikan ya kepada Juma. Kau ditunggu dengan Edis diskusi dengan baik, santun, ya, pakai moderator, jangan hujat-menghujat. Sesuai dengan tantangan dia di video ini yang mengatakan bahwa saya menantang. Jangan kabur dulu, Bang. Nih. Bang Suma, pertanyaan yang terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian.
kesempatan sekarang. Ya, jadi jelas ya. Tolong sampaikan salam saya kepada guru kalian Zuma, atur diskusi dengan Edis TV. Ya, seperti itu. Oke. Bang Rahmat, sampaikan Sabar dulu, tunggu Bang, kita saya berikan ngomong dulu. kesempatan kepada yang Saya lain. ngomong dulu. Saya ngomong dulu dong. Gimana kan dong. Su yang Saya ngomong ditanya, dulu. yang ditanya itu nggak dijawab kok? Oke. Ya? Oke, sabar dulu. Ini masalah debat Bang Edis dengan Bang Zuma ini. Iya, atur, silakan. Kapan? Sabar dulu. Nah, kapan? ini dia yang mau saya katakan. Gini, nanti saya tanyakan kepada Bang Zuma, kalau misalnya dia menantang Bang Edis online, oke? Kalau misalnya Bang Edis bawa dia online, dia nggak mau, dia ingin offline. Nah, bagaimana? Berarti dia takut. Kalau Berarti dia takut. Bang, Gini, kalau offline, kalau tanya dulu Bang. Kalau offline, gini, sabar ini dulu. 6.000 nih, ini 6.000. Kalau hadir semua, berapa banyak kerbau yang dipotong Bang? Sabar. Berapa banyak air minum? Berapa banyak berapa gini, banyak Bang nasi Edis. padang yang habis? Gini Bang Edis. Oke. Online saja, Gantian kita. gratis, semua orang bisa nonton. Hemat biaya. Sabar dulu Bang Edis. Sabar dulu Bang Edis ya. Silakan. Gantian dong. Ini nggak debat lagi. Ini cuman diskusi santai supaya Iya, terjadi karena abang diskusinya udah gini. karena abang udah KO. Udah nggak percaya Al-Qur'an. Loh, Silakan. yang kabur Bang Edis kok saya yang KO? Oke lah, baiklah. Nanti kalau kita lanjut nggak ada ujungnya Sabar. ini. Bang Rahmat, Ini yang mau saya saya katakan, mohon sabar. maaf Bang Rahmat. Sabar. Saya turunkan dulu, kita kasih Sabar kesempatan dulu. kepada yang lain. Mohon maaf Bang Rahmat. Mohon maaf. Kabur. Kita atur ya. Kabur. Bukan Takut, kan? bukan kabur orang ditanyain. Orang ditanya apa fungsi sunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kamunya muter-muter. Nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, cara membaca, qalqalah, nggak nyambung. Jadi kalau kamu menguasai segala macam ilmu kanuragan dan kadikjayaan, pukulan matahari, jurus kunyuk melempar buah, apakah Anda bisa? Nggak bisa. Nggak bakal bisa. Mau kamu memahami 14 cabang ilmu, nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, sampai kiamat kamu tidak akan bisa menemukan di dalam Al-Quran itu apa fungsi sunat. Bahkan sunat atau khitan tidak akan pernah kamu temukan ada di dalam Al-Quran ini. Tidak akan pernah. Jadi jangan beralasan gitu loh. Ini udah tahun 2025, sampai kapan kita mau percaya dengan omong-omong kosong? Ya, itu zaman dulu itu. Ya, kalau mau paham Quran harus paham nahwu, sharaf, balaghah, mantiq. Nggak ada di dalam Quran itu ayat yang mengatakan demikian. Datang kemari, tunjukkan kepada saya. Apakah ada di dalam Al-Quran ayat yang berbunyi, jika kamu mau paham Al-Quran, maka kamu harus paham nahwu, sharaf, balaghah, mantiq. Kagak ada di dalam Quran. Yang ada adalah, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Itu kata Al-Quran. Makanya aku bilang kamu nggak percaya Al-Quran sebenarnya. Ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Edis TV dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar tanya dengan jawab mengenai penjelasan dari Edis TV. Terima kasih.